kemudian ada seminar proposal, hasil sidang, sama dari sidang ke lulus itu nanti juga ada step-step yang harus dilalui sebelum akun Elista-nya mahasiswa itu di close. Di close itu tandanya mahasiswa sudah lulus. Gitu. Oke, ini adalah apa sih namanya? Panduan Elista sebenarnya. Saya nggak tahu apakah kalian ada melihat atau searching, harusnya panduan Elista itu ya kalian juga harus mempelajarinya atau mengetahuinya gitu kan, banyak media untuk mengetahuinya gitu loh. Salah satunya itu ada panduan yang di-share oleh Helvetic Unja itu di YouTube ada itu. Nah di akun Elista sendiri juga ada panduannya. Nah, itu bisa dilihat di sana sebenarnya bagaimana step by step tata caranya itu seperti apa. Karena hampir sama sebenarnya secara umum. Oke, sorry. Nah, ini ya ini ya, kalau yang di akun Elista masing-masing mungkin ini apa namanya? Ada panduan seperti ini. Itu boleh dicek ya, untuk ada panduannya. Kalau yang di dosen juga tetap ada yang panduan ini. Nah, ini ada hal-hal yang bisa ditanyakan, yang biasa ditanyakan ada mengenai akun apa namanya tata cara atau sistem kerja di Elista ini. Nah, ini jadi ini Elista ada Elista dosen, mahasiswa dan pengelola. Nah, ini adalah apa ya tampilan dashboard. Kayaknya ini tampilan dashboardnya dari mahasiswa sih sebenarnya. Hampir sama dengan yang ada di apa namanya yang punya pengelola atau dosen, tapi mungkin beda fungsi dan tujuannya gitu. Karena kalau mau ditanya saya tahu layout akun Elista mahasiswa, saya nggak tahu, saya belum pernah lihat. Karena akun mahasiswa yang bisa lihat cuma mahasiswanya itu sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa tidak menampilkan layout gitu ya, saya juga nggak bisa menjelaskannya atau memahaminya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah itu silakan apa namanya sekalian layout dari akun Elista yang tertampil di akun Elista itu seperti apa. Nah, jadi apa namanya ya, tugas akhir itu ya prosesi pertamanya itu adalah kalian mengajukan outline, nanti ada sesi atau periode penerimaan outline dari prodi. Minimal itu prodi membuka satu kali tiap semester, tapi diusahakan lebih gitu kan, melihat situasi dan kondisi. Kemudian setelah mahasiswa mengajukan outline, nah, sesuai waktu yang ditentukan, nah itu nanti akan ada penentuan dosen pembimbing, kemudian dapat dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Setelah itu langsung bimbingan, jangan nunggu 1 semester, 2 semester baru menghubungi dosen pembimbing yang didapatkan pengumumannya 1 semester atau 2 semester yang lalu. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada yang seperti itu. Jadi, saya harap dan kedepannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini akan dievaluasi. Jadi mulai yang kalau sekarang kan kemarin baru terima penerimaan pembukaan outline-nya Februari nih. Sebelumnya tahun lalu kan ada di bulan Oktober, seingat saya. Nah, itu sudah di-recheck itu sama prodi dan ada ternyata mahasiswanya yang belum menghadap pembimbingnya atau belum ada progres sama sekali. Nah, itu nanti akan diberikan evaluasi dari pembimbingnya dari prodi itu seperti apa gitu. Mahasiswa ini sebenarnya mau apa sih? Sudah ngajuin outline, kemudian nggak nemuin pembimbing, tidak ada progres dan segala macam. Mungkin ada nemuin pembimbing sekali di pertama, kemudian menghilang gitu. Nggak tahu apakah lagi berlatih ilmu menghilang atau seperti apa gitu. Jadi bimbingan tugas akhir nih bisa dilakukan lewat Elista, email, WA, atau tatap muka secara langsung. Tapi secara untuk terekam itu
memang dilakukan lewat Elista semuanya, pengajuan judul TA, kemudian nanti bimbingan untuk menuju mau proposal, setelah proposal mau hasil, dari hasil mau ke sidang, itu bimbingan semuanya terekam di Elista. Caranya ya mahasiswanya yang ngirim laporan, draft laporannya ke dosennya. Nanti baru ditanggapi sama dosen. Dan bagaimana dosennya bisa tahu, bisa cepat tahu, ya dikonfirm sama dosennya, Bu, Pak, saya ya dengan inilah ya mengkomunikasikannya dengan cara yang baik. Ada salam pembuka dan segala macam. Nggak mungkin lah saya ajarin juga, harusnya kalian sebagai mahasiswa itu sudah tahu bagaimana cara menghubungi dosen dan mengkonfirmasi suatu hal kepada dosen. Seperti itu. Ya, ini ada tata cara ajuan di Elista, nanti kita bahas. Pertama itu pengajuan judul TA yang pertama, kemudian biasanya itu untuk seminar proposal, hasil, dan sidang TA. Nah, ini adalah persyaratan pengajuan tugas akhir di prodi sebenarnya ini, tapi kan karena ini berdasarkan peraturan prodi, berarti diaplikasikan diterapkan di Elista gitu. Jadi salah satu syaratnya itu adalah IPK minimal itu adalah 2,65 untuk mengajukan saja judul TA kalian ke Elista itu minimal IPK-nya itu 2,65. Kurang di bawah itu otomatis nggak bisa daftar. Dan itu sudah ada yang kejadian. Ya, kalau nggak bisa daftar ya otomatis perbaiki dulu IPK-nya sesuai dengan nominal minimal IPK yang diminta. 2,65. Kemudian total SKS yang lulus itu 120. Semester minimal ini ditetapkan semester 6. Kalau di semester 7 sebenarnya masih ada ini ya, kuliah ya. Tapi ini diperbolehkan di semester 6, mungkin ada yang cepat gitu loh. Kemudian ada sejumlah mata kuliah yang wajib lulus. Ada ketentuannya. Oke. Tugas akhir prodi di Elista. Nah, ini adalah syarat ujian tugas akhir. Kalau tadi itu syarat mengajukan judul tugas akhirnya di Elista, kalau yang ini syarat ujian tugas akhir di prodi. Ya. Jadi pas kita mau sidang nanti udah sempro, udah semhas nih. Next lanjut mau ke sidang TA, ada syarat lagi tertentu. Syaratnya itu ya ini minimal EPK-nya naik dari 2,65 atau 2,65 menjadi 2,7 ya. Kemudian ada nilai-nilai yang ini maksimal nilai dia ada D+, tidak boleh ya, maksudnya ini ya inilah aturannya, nggak boleh ini nih, tetap ini aturan dari UNIF berarti gitu. Minimal D yang di bawah itu 2. Tapi kan aturan yang terbaru di peraturan akademik seingat saya itu tidak diperbolehkan dibawa ya, setahu saya gitu. Itu aturan universitas. Kemudian ada nilai maksimal C, terpenuhi syarat TOEFL-nya, khatam Al-Quran, dan standar ya, yang di formulir pendaftaran sidang TA itu apa nanti itu dipenuhi. Nah, biasanya kemarin-kemarin itu ada yang terkendala di syarat TOEFL. TOEFL-nya belum memenuhi atau belum lulus atau belum ujian. Nah, kan TOEFL itu setahu saya jual Jambi ini yang diuji itu punya masa berlaku ya, sertifikatnya 2 tahun atau berapa gitu. Saya kurang tahu yang terbaru ini. Jadi mungkin nggak harus pas mau sidang TA baru ujian jualnya, bisa bisa dilaksanakan sebelum jauh-jauh hari, yang masih dalam rentang si sertifikatnya itu bisa dipakai untuk diajukan gitu, untuk sidang tugas akhirnya ya. Kemudian ini adalah dulu di Elista yang pertama ini alur tugas akhir di Elista ini nggak ada yang namanya yang pertama itu cek kelayakan, kemudian pengajuan judul tugas akhir, kemudian ini nggak ditampilin
Ini ada timeline ini tidak ditampilkan dulu yang di Elista yang pertama. Gitu. Tapi stepnya sama seperti ini gitu loh. Tapi ini yang lebih lengkapnya. Cek kelayakan ini itu apa namanya, cek kelayakannya mahasiswanya bisa memang sudah bisa nggak mendaftar tugas akhir gitu. Kemudian kalau sudah bisa, jadi dia bisa melakukan pengajuan judul tugas akhir, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan judul pengelola oleh tugas akhir. Jadi nanti setelah mahasiswa yang mengajukan judul tugas akhir ya otomatis mahasiswa, bukan dosen ya. Setelah dari akun mahasiswanya sendiri mengajukan judul tugas akhir, nanti itu akan disetujui oleh pengelola tugas akhir. Dalam hal ini di Prodi TL itu saya. Jadi nanti mahasiswa yang mengajukan judul tugas akhir itu silakan confirm ke saya dengan memberikan sejumlah informasi dan data yang perlu saya inputkan. Ya. Nanti kita bahas informasinya itu berupa apa saja, karena saya tidak sekedar hanya menceklis, oh oke, ada Eliza Fitri nih misalnya lagi mengajukan judul tugas akhir Elista ke Prodi, itu otomatis nanti kan akan nampil tuh di Elistanya Prodi. Saya bukan sekedar hanya menceklis, oke dia mengajukan judul, enggak. Tapi ada sejumlah data yang harus saya cek. Pertama itu judul tugas akhirnya itu apa? Harus sama dengan yang dibuat di Elista dengan yang diajukan dengan saya di apa namanya di Elista itu. Ya yang dikonfirm melalui saya itu harus sama. Kemudian siapa sih pembimbingnya? Karena itu akan saya inputkan. Siapa sih mahasiswanya? Berapa sih NIM-nya? Nah itu juga harus disertai dengan data tersebut. Kemudian nanti setelah disetujui oleh pengelola tugas akhir, berarti saya inputkan, saya setujui ajuannya, saya inputkan dosen pembimbing 1 dan 2-nya. Silakan mahasiswa tersebut melakukan ajuan timeline proses bimbingan akhir. Nah, timeline ini siapa yang akan mengkonfirmasi? Yang mengkonfirmasi itu adalah dosen pembimbing pertama atau yang utama. Ya. Ya, nanti kalau misalnya sudah mengajukan timeline, tolonglah dikonfirmasi ke dosennya. Ya, karena mungkin tidak semua dosen selalu membuka akun Elistanya setiap hari, harus confirm ya. Tata cara confirm juga harus ya harus tahu lah, maksudnya sudah harus tahu. Jangan bilang, "Pak, Bu, saya hari ini ngajukan timeline proses timeline TA saya di Elista, tolong dicek." Jangan seperti itu. Oke. Kemudian setelah diajukan timeline proses bimbingan akhirnya, nanti boleh melakukan bimbingan proposal. Kemudian setelah bimbingan proposal, ya mungkin sudah di ACC kan dari apa namanya dosen pembimbingnya. Nah, bisa melanjutkan ke next step yaitu pendaftaran seminar proposal. Nah, ACC-nya itu juga ACC mahasiswanya melakukan seminar proposal itu juga dilakukan di Elista oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi ada proses ajuan permohonan ACC untuk melaksanakan seminar dari mahasiswanya kepada dosen pembimbing. Kalau sudah di ACC di Elistanya itu ya baru bisa melakukan pendaftaran seminar proposal. Ya, itu mahasiswa yang melakukan sendiri dari akun mahasiswa dari akun Elista mahasiswa masing-masing. Kemudian dilanjutkan ke timeline-nya itu alurnya itu adalah persetujuan pengelola mengikuti seminar proposal. Persetujuan pengelola itu dalam hal ini saya sebelumnya harus diverifikasi oleh ajuan seminar proposal mahasiswa ini, ajuan seminar proposal hasil ataupun sidang ini harus diverifikasi oleh verifikatornya Prodi. Ya. Setelah diverifikasi, baru saya bisa menginputkan data, baru bisa diinputkan data mengenai seminar proposal dari mahasiswa tersebut. Kalau misalnya belum diverifikasi sama verifikator, nggak bisa saya apa-apakan. Saya tidak bisa mengklik atau apa, saya cuma bisa lihat, itu saja. Nggak bisa saya apa-apakan.
Jadi harus dihubungi dulu verifikator prodinya untuk diminta memverifikasi ajuan seminar dari mahasiswa. Oke. Oke, sudah diverifikasi nih sama verifikator. Oke, lanjut ke saya yang pengelola Elista Prodi yang mensetujuinya, ya, harus disetujui. Kemudian lanjut ke penentuan jadwal seminar. Penentuan jadwal ini dilakukan oleh mahasiswa. Nanti juga ada proses penentuan jadwal seminar di Elista. Jadi ada, kalau misalnya sudah fix, itu segera diinfokan ke saya jadwal lengkap pelaksanaan seminarnya untuk diinputkan di penentuan jadwal seminar proposal di Elista Prodi, ya. Setelah saya inputkan, nanti jadwal yang telah diinputkan itu harinya kapan, jamnya kapan, dilakukan secara apa, offline atau online, karena sekarang kan ada online sama offline, ya. Kalau offline berarti otomatis ada ruangan, kalau online ya secara daring gitu kan. Setelah diinputkan judul dan jadwalnya, setelah mahasiswa itu dapat kalau seminar proposal berarti otomatis dapat penguji dulu, ya. Kalau hasil nggak tetap sama. Setelah diinputkan, nanti ajuan jadwal seminar proposal tersebut akan dikirim ke dosen yang terlibat dalam pelaksanaan seminar tersebut. Sekarang saya mau tanya, siapa sih dosen yang terlibat? Siapa saja dosen yang terlibat dalam pelaksanaan seminar mahasiswa? Saya mau nanya Suci deh, Suci Tria. Suci Tria? Ya, Bu. Siapa saja dosen yang terlibat dalam pelaksanaan seminar mahasiswa? Terserah itu seminar proposal, hasil, atau sidang TA. Itu ada dosen pembimbing dan dosen pembahas. Jadi dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Jadi itu nanti, oke, terima kasih Suci Tria. Iya, Bu. Jadi itu nanti dari Elista Prodi itu akan mengirimkan balik konfirmasi jadwal ke dosen yang terlibat untuk disetujui. Nah, dari setelah diinputkan jadwal, kemudian dikirim untuk dikonfirmasi oleh dosen, itu membutuhkan waktu. Nggak simsalabim, abrakadabra, prok jadi apa, langsung disetujui sama dosen, sepertinya tidak, kan? Itu proses perlu waktu, proses lagi dari dosen masing-masing yang terlibat itu untuk meng-approve ajuan jadwal yang sudah disepakati. Ya. Jadi ya tergantung kapan kapan ajuan jadwal tersebut fix semuanya diterima oleh dosen, ya tergantung dosennya masing-masing. Makanya saya selalu ingatkan ke mahasiswa, saya sudah inputkan jadwal pelaksanaan seminarnya di Elista, tolong dikonfirmasi ke semua dosen yang terlibat untuk meng-approve atau menerima ajuan jadwal pelaksanaan seminar mahasiswa di Elista. Ya kan, setiap dosen kan kalau nggak dikasih tahu ya nggak setiap dosen kadang-kadang buka Elista setiap hari gitu kan. Jadi supaya cepat, supaya dosennya tahu, ya dikonfirmasi ke dosen yang terlibat tersebut. Ya belum tentu juga langsung setelah dikonfirmasi oleh mahasiswa itu langsung di-approve sama dosennya, juga mungkin belum tentu, karena kan setiap dosen punya aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Nah, itu bisa memakan waktu berapa hari, tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, kalau semua dosennya approve-nya cepat bisa 1 hari, yaitu ada yang seminggu, kadang-kadang saya masih ingatkan, ini bapaknya, ibunya belum approve. Nah, itu kalau misalnya belum di-approve ya belum bisa diajukan untuk next step. Next step-nya apa? Next step-nya itu adalah pengajuan atau pembuatan surat tugas seminar atau sidang kalian.
atau itu sebagai gantinya undangan. Kalau dulu kan undangan ya, seminar, pelaksanaan seminar. Surat tugas ini adalah nanti yang akan diberikan ke dosen gitu. Kalau memang ada surat penugasan dari prodi untuk pelaksanaan seminar mahasiswa bla bla bla, gitu. Jadi kalau memang belum di approve semuanya, ya nggak bisa diajukan surat tugasnya. Makanya saya bilang kalau misalnya ngasihnya H-1 ke saya jadwal seminarnya, untuk saya inputkan jadwalnya di Elista, ya makanya saya bilang urus saja surat tugasnya sendiri, karena saya nggak bisa menjamin saya bisa selesai dalam waktu 1 jam atau 2 jam setelah diinfokan ke saya, atau diinfokan ke pengelola prodi. Intinya ya supaya kita tertib saja gitu. Jadi kan ini juga menyangkut jurusan, nggak mungkin kan, saya juga sudah koordinasi dengan pihak jurusan, nggak mungkin kan misalnya pelaksanaan seminar mahasiswa itu hari ini, surat tugasnya keluarnya besok. Gimana menurut kalian? Ya, makanya saya minta itu pengajuan ke saya tuh minimal 3 hari sebelum pelaksanaan. Jadi kita masih punya jeda waktu 3 hari itu 3 hari kerja ya. Jadi kita tuh masih punya jeda waktu untuk prosesnya itu. Gitu. Setelah diverifikasi ajuan jadwalnya sama semua dosen, nanti saya ajukan ke jurusan untuk untuk di approve sama pihak jurusan. Setelah di approve sama pihak jurusan, nanti baru minta nomor suratnya. Setelah dapat nomor suratnya, setelah di approve, setelah dapat nomor surat baru saya inputkan di Elista, baru nanti surat tugas itu akan nampil di dashboard, biasanya dashboard akun Elista masing-masing dosen yang terlibat. Nah, surat tugas tersebut lah nanti yang akan diserahkan ke pihak jurusan sebelum pelaksanaan seminar atau sidangnya, ya. Jadi dari ajuan surat tugas ke jurusan itu juga nggak bisa sejam 2 jam selesai, ya. Makanya saya minta itu memang memberikan infonya itu minimal 3 hari sebelum pelaksanaan, itu hari kerja ya hitungannya. Kemarin ada yang mahasiswa menyampaikan ke saya, kenapa di H-1 baru ngasih info ke saya? Saya tanya. Kata teman-teman seperti itu, Bu. Teman-teman yang mana gitu loh. Perasaan ya makanya kelambakan ya, akhirnya juga memang surat tugasnya waktu itu keluarnya setelah hari pelaksanaan, karena ya nggak mungkin lagi ininya terpenuhi semuanya alur-alur yang saya sampaikan tadi gitu. Bisa sih, tapi agak susah karena kita berhubungan dengan semua orang, banyak orang misalnya, bukan hanya 1 orang atau 2 orang. Kemudian setelah itu baru pelaksanaan seminar proposal. Dari pelaksanaan seminar proposal ini nanti ada verifikasi lagi nih. Tapi setelah penentuan jadwal seminar proposal di Elista itu nanti setelah diinputkan jadwalnya, otomatis di akun Elista mahasiswa itu mahasiswa bisa menginputkan file draft laporan tugas akhirnya. Jadi itu nanti bisa diakses sama si dosen yang terlibat gitu. Ya, ada itu. Dan harusnya mahasiswa mengunggah itu filenya. Kemudian pelaksanaan seminar proposal, setelah pelaksanaan itu nanti akan ada konfirmasi gitu loh, ada konfirmasi di Elistanya, di Elista Prodi itu hasilnya itu gimana, lanjut atau tidak lanjut. Nah, kalau misalnya seminarnya nggak ngulang atau diterima, ya berarti bisa lanjut ke tahap berikutnya, itu bimbingan pasca seminar proposal. Itu bimbingan penelitian, lanjut ke bimbingan penelitian. Nah,
setelah ke bimbingan penelitian ya prosesnya sama lah ya nanti dengan yang proposal balik lagi mendaftar seminar hasil prosesinya tetap sama perlu verifikator kemudian pengajuan jadwal lagi hampir sama prosesinya pendaftarannya kemudian setelah itu penentuan jadwal seminar hasil pelaksanaan kemudian kalau misalnya oke nanti ya bimbingan pasca seminar hasil ya sama lagi kalau sudah di ACC untuk melaksanakan sidang tugas akhir ya ajukan lagi diverifikasi lagi disetujui lagi oleh pengelola baru nanti sama seperti itu sampai nanti pelaksanaan ujian sidang tugas akhir tapi nanti karena di sekarang ini tahun yang angkatan 2017 itu seminar proposalnya sudah menjadi ini ya mata kuliah tersendiri ya bukan nggak gabung lagi dengan tugas akhir gitu jadi berarti kan ada nilai itu yang harus diinputkan dari nilai seminar proposalnya nah itu nanti harus segera diinputkan sebenarnya setelah BA atau berita acaranya itu sudah di ACC atau ditandatangani oleh Wadek jadi sudah sampai ke fakultas berita acaranya nanti itu berita acaranya itu diambil oleh mahasiswa di fakultas yang sudah ditandatangani diserahkan ke kalau sekarang itu diserahkan ke Bu Seli untuk diinputkan nilainya di Siakat. Nah, nanti dari Siakat saya ambil nilai seminar proposalnya. Ya, jadi saya ambil nilai seminar proposal mahasiswa itu berdasarkan nilai yang sudah diinputkan di Siakat. Yang menginputkan ke Siakat siapa? Ya, kalau sekarang itu dari prodi itu diinputkan oleh Bu Seli. Jadi setelah mahasiswa mengambil BA yang sudah ditandatangani lengkap, berita acara tantangan lengkap dari fakultas itu diserahkan ke Bu Seli untuk diinputkan di Siakat, nanti baru saya yang confirm nilai seminar proposalnya di Elista. Jadi saya klaim. Jadi nilai kalian itu bukan saya inputkan, tapi saya klaim dari nilai Siakat. Jadi harus segera diberikan. Kemudian sama juga dengan sidang tugas akhir. Kita ada nilai akhir nih, tapi beda dengan seminar proposal, nilai ujian atau sidang tugas akhir yang ini ya setelah mahasiswa melaksanakan apa namanya revisiannya dia di sini nanti infonya. Berarti sudah revisian, kemudian upload file tugas akhir. File tugas akhirnya adalah file yang sudah final atau yang sudah versi cetaknya. Ya, jadi file yang diunggah itu, yang diupload itu di Elista akun Elista masing-masing adalah file tugas akhir yang sudah final atau yang sama dengan TA yang dicetak sama TA yang dicetak jilid keras itu. Kemudian setelah itu sudah diinput, itu nanti bisa diinputkan nilai tugas akhirnya. Nah, di upload file tugas akhir ini, di sini nanti di sini itu perlu validasi lagi. Validasi kalau memang benar ini adalah file terakhir atau file fix revisian yang sudah diokekan oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Kalau sudah fix, benar itu baru bisa divalidasi. Setelah divalidasi, baru bisa lanjut ke input nilai tugas akhir. Nah, ini juga saya klaim dan nilai ini juga diklaim dari nilai yang sudah diinputkan di Siakat. Jadi kalau misalnya nilainya belum diinputkan di Siakat, ya nggak bisa saya klaim. Setelah ada nilainya di Siakat, saya diklaim, itu baru nanti konfirmasi kelulusan, lulus atau tidak lulus mahasiswanya. Kalau lulus ya udah selesai, lulus. Oke. Kita lanjut dulu.
Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin boleh langsung di chat saja. Jadi nanti takutnya biar nggak kelupaan tadi pengen nanya apa ya di slide yang ini gitu. Oke, ini adalah rincian dari pengajuan judul TA tadi ya. Jadi mahasiswa mengajukan judul TA-nya pada akun Elista masing-masing. Mahasiswa memberikan data tugas akhirnya berupa yang jelas harus ada nama mahasiswanya. Kalau nggak siapa yang mengajukan tugas akhir itu nggak tahu saya NIM-nya berapa. Kemudian judul penelitiannya harus sama dengan yang diinputkan di Elista. Ya ini ya, yang datanya yang diberikan ke saya itu atau yang diberikan ke pengelola itu harus sama dengan yang diinputkan di Elista, data dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian ya setelah itu diberikan ke saya atau diberikan kepada pengelola Elista Prodi, jadi akan diinputkan ke Elista Prodi. Nah, proses ini tidak memerlukan verifikasi tapi langsung di approve oleh pengelola Elista Prodi. Nah, ajuan judul penelitian TA akan disetujui oleh pengelola Elista Prodi setelah memberikan data yang diminta pada poin poin A ya, yang dijabarkan pada poin B. Nah, seperti ini contohnya nih ya. Yang pertama, ya, saya harus kasih contoh. Contohnya ini ya, yang umumnya itu ya ada salam pembuka. Assalamualaikum boleh, selamat siang, pagi, asal jangan selamat malam ya. Mengganggu waktunya Bu atau segala macam, itu pembuka dari mahasiswanya, izin menyampaikan atau izin mengabarkan kalau saya sudah mengajukan judul di Elista. Berikut rinciannya, nama NIM, judul penelitiannya apa, pembimbing 1, pembimbing 2-nya siapa. Nah itu yang akan saya inputkan di Elista. Ya. Jadi kalau misalnya cuman mahasiswanya itu menghubungi saya, Ibu mohon izin saya sudah mengajukan judul tugas akhir saya di Elista, ya sudah. Mungkin saya diamkan atau saya kasih tanda tanya. Oke. Kenapa ya? Kalau misalnya itu adalah mahasiswa yang pertama kali menggunakan Elista, wajar. Tapi ini sudah tahun keberapa sejak Elista itu disajikan atau di launching. Otomatis dia sudah bisa bertanya kepada senior-seniornya atau teman-temannya yang sudah duluan mengajukan judul penelitiannya di Elista. Ya, saya rasa harusnya hal-hal seperti ini nggak perlulah disampaikan oleh Bapak Ibu dosennya. Tapi kan keinginan tahuan mencari tahu sendiri terlebih dahulu itu sebenarnya harus dari mahasiswa. Kemudian, nah ini adalah tampilan pengajuan judul TA dari di Elista, ya, yang tampilannya di pengelola Elista Prodi. Nah, ini ada proses ajuan judul, ada judul penelitian, ya silakan dilihat ya, judul penelitian kemiripan dengan judul lain. Nah, di sini terkonfirmasi kalau judul yang diajukan itu tidak tidak ditemukan kemiripan dengan judul yang lain yang ada di database Elista Unja. Gitu loh. Jadi bisa di-approve. Dan untuk beberapa kasus beberapa tahun yang lalu ini bisa ada yang judulnya itu bisa kemiripan judulnya itu 99%. Ada. Ya, jadi dia merah di sini. Ada notifikasinya kalau judulnya itu punya kesamaan dengan judul lain di database Unja Elista itu sekitar 99, berapa persen. Nah, itu biasanya hampir sama. Mungkin itu beda satu huruf, dua huruf atau apa gitu, angka atau segala macam. Jadi yang pakai judul sama dengan judul seniornya ya otomatis akan terdeteksi di Elista. Kemudian di sini nanti ada proses ajuan judul di mana saya akan di approve ajuan judulnya itu. Nah, nanti di sini setelah saya approve ajuan judul itu nanti akan tampil dosen pembimbing satunya,
list untuk dosen pembimbing 1 dan 2 ya. Seperti itu. Jadi saya tidak hanya sekedar menceklis, banyak yang harus saya inputkan. Jadi kalau misalnya datanya yang dikasih nggak ada ke saya, ya nggak bisa saya proses, itu aja sih sebenarnya. Nah, kemudian setelah kalian mengajukan judul di Erista tadi, kemudian apa namanya sudah bisa bimbingan, sebelum masuk bimbingan ke dosen pembimbing masing-masing, mahasiswa itu harus mengajukan timeline. Timeline itu apa ya, target pengerjaan tugas akhir dari mahasiswa itu sendiri. Nah, timeline tugas akhir ini Prodi sudah menetapkan timeline-nya. Kalau sekarang itu Prodi menetapkan timeline penyelesaian tugas akhir dari mahasiswa itu adalah 2 semester atau lebih kurang 360 hari gitu. Ya, nanti rinciannya ada rincian timeline-nya yang dari Prodi. Nah, untuk timeline TA yang diajukan dari mahasiswa itu menyesuaikan dengan target yang diinginkan dari masing-masing mahasiswanya, masih maksimal 360 hari atau 2 semester menyesuaikan dengan timeline yang disediakan dari Prodi. Ya, mahasiswa yang target timeline yang diajukan oleh mahasiswa itu target yang realistis lah ya. Jangan Prodi ngasih penyelesaian apa namanya waktu penyelesaian TA-nya itu 360. Mahasiswanya nargetkan dalam 3 bulan saya sudah lulus nih. Nah, kan nggak realistis rasanya. Mungkin bisa jadi, tapi jarang yang ada yang bisa membuat seperti itu. Jadi kapan bisa mahasiswa mulai membuat rencana alur waktu timeline, target bimbingan tugas akhir di Erista, ya membuat atau men-setting rencana alur timeline-nya itu setelah ajuan judul tugas akhir. Jadi setelah di ACC atau di approve ajuan tugas akhirnya, ya dia ini boleh harus buat timeline dulu baru bisa masuk ke step berikutnya, itu pas bimbingan proposal. Nah, ini adalah timeline karena tidak ada yang mengajukan timeline ke saya dalam beberapa hari ini, jadi saya nggak bisa screenshot tampilan ajuan timeline yang dari mahasiswanya. Ini adalah timeline yang disajikan dari Prodi. Jadi ini dari pengajuan judul tugas akhir, tadi kan mengajukan tuh, itu adalah hitungan sebagai 0 hari atau starting point penghitungan 360 hari tadi, yang versi Prodi ya. Jadi kapan misalnya hari ini mengajukan judul tugas akhir dan di-approve hari ini misalnya. Nah, hari ini adalah starting point-nya, 0 poinnya. Ya. Jadi setelah pengajuan judul tugas akhir ada step-step ya. Ada observasi lapangan, pembuatan instrumen atau segala macam yang untuk pelaksanaan atau melaksanakan seminar proposal. Nah, itu waktu yang diberikan dari Prodi itu dari mengajukan di awal di Erista hingga melaksanakan atau mendaftarkan seminar proposal itu adalah 90 hari, 90 hari atau lebih kurang 3 bulan ya. Jadi dari awal mendaftar TA di Erista sampai mendaftar Sempro di Erista itu waktu yang diberikan, waktu yang tersedia itu 90 hari. Bisa lebih cepat, tapi tidak disarankan lebih lama. Oke? Itu maksimal yang boleh disetting oleh mahasiswa 90 hari. Nah, mahasiswa ya inilah memprediksi atau memperkirakan saya ini dari awal mendaftar sampai ini mendaftar seminar proposal kira-kira tercover nggak dalam 90 hari itu. Tapi karena ini maksimal 90 hari, otomatis harus dikejar dalam 90 hari gitu. Ya. Jadi maksimal waktu yang diberikan Prodi itu adalah lebih kurang 3 bulan dari awal mengajukan TA sampai mendaftar seminar proposal. Nah, di dalam 3 bulan itu selesaikan langsung ini. Lebih cepat boleh. Ya, lebih cepat boleh 30 atau 60 hari itu boleh. Tapi kalau misalnya 10 hari ya apakah memungkinkan gitu loh dilaksanakan semua yang disajikan ini. Kemudian setelah mendaftar seminar proposal, dari mendaftar seminar proposal ke seminar hasil, itu dikasih waktu 90 sekitar 2 bulan ya. Dikasih waktu itu sekitar 150 hari di sini. Ya pelaksanaan penelitian lah di sini itu 150 hari, sekitar 5 bulan itu maksimal dari prodinya. Ya, dari mahasiswanya
boleh lebih cepat, ya, tapi realistis juga diperkirakan kapan bisa selesainya. Dari mendaftar seminar proposal ke seminar hasil itu, ya waktu yang diberikan itu 150 hari. Dihitung aja nanti dari mendaftar seminar proposal, mendaftar ya, bukan pelaksanaan, mendaftar ke mendaftar seminar hasil lagi, itu rentang waktu maksimal yang diberikan prodi itu 150 hari. Lebih cepat boleh. Kemudian, nah di sini ada dari seminar hasil tadi ya, dari seminar hasil ke mendaftar sidang tugas akhir itu biasanya lebih cepat karena kan sudah selesai, hasilnya sudah dibuat dalam bentuk laporan, hanya penyesuaian biasanya. Kecuali kalau ada penyesuaian yang besar-besaran, itu yang mungkin agak lama. Nah, di sini waktu yang diberikan oleh prodi itu 70 hari dari mendaftar seminar hasil ke mendaftar sidang tugas akhir. 70 hari. Ya, itu nanti belum lagi itu kan baru dari mendaftar ke menjelang pelaksanaan nih, si seminarnya itu sendiri kan butuh waktu minimal 14 hari minimal apa ya kurang lebih lah selama itu dari kita mendaftar sampai dapat jadwal fix, selesai prosesinya di Elista sampai pelaksanaan mungkin lebih kurang bisa 14 hari atau seminggu bisa jadi gitu kan. Nah, ditambah lagi nanti setelah itu ada revisian dan yang lainnya. Nah, itu waktu yang diberikan adalah 70 hari. Kemudian dari mendaftar sidang tugas akhir, kemudian pelaksanaan tugas akhir, sampai dinyatakan lulus. Lulus tadi dinyatakan setelah melaksanakan revisian, setelah mengunggah file terbaru, setelah diinputkan nilainya, baru bisa dinyatakan lulus. Nah, itu tadi, ini waktu yang diberikan itu, rentang waktunya itu adalah 50 hari. Ya. Jadi starting point-nya 90 hari, mendaftar seminar proposal ke hasil itu 150 hari, dari hasil ke sidang tugas akhir itu mendaftar sidang tugas akhir itu 70 hari, dari setelah mendaftar sidang tugas akhir ke nyatakan lulus itu 50 hari. Nah, itu adalah timeline yang disajikan dari Elista dan mahasiswa itu menyesuaikan timeline-nya ya. Nanti itu di approve atau diterima oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Kalau yang ajuannya dengan saya, kalau misalnya saya rasa itu tidak realistis, saya nggak mau, saya minta ubah. Gitu. Sama ya, pengajuan seminar hasil, proposal, sama sidang tugas akhir. Jadi mahasiswa mengajukan pendaftaran seminar proposal, hasil sidang TA pada akun Elista masing-masing. Pengajuan pendaftaran memerlukan verifikasi oleh verifikator. Jadi setelah kalian mendaftarkan ajuan seminarnya atau ajuan sidangnya, silakan hubungi verifikatornya. Setelah diverifikasi sama verifikator, baru bisa disetujui atau di-approve oleh pengelola Elista Prodi. Setelah itu, ya setelah di-approve itu, ya sekalian disertai dengan data lengkap berupa setelah mendapat setelah dapat jadwal fix akhir rencana pelaksanaan proposal atau sidang TA-nya, mahasiswa memberikan jadwal fix rencana pelaksanaan seminar disertai dengan data lengkap berupa nama mahasiswa, NIM, judul penelitiannya apa, dosen pembimbing atau dosen yang terlibat itu siapa-siapa saja, yang jelas itu dosen pembimbing 1, 2, dosen pembahas 1, 2, 3, jadwal lengkapnya itu kapan, hari, tanggal, pelaksanaannya via apa. Kalau seminar proposal dan hasil berarti harus menyertakan, kalau yang ini nggak mesti juga sih, tapi kalau bisa sudah ada itu mahasiswa pembahasnya siapa sih. Dan guna pembuatan surat tugas seminar minimal H-3 hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan seminar itu sudah diserahkan. Ya, misalnya diserahkan nih hari Senin tanggal 21, maka jadwal lengkap sudah harus diinfokan ke pengelola Elista Prodi pada hari Selasa tanggal 15 sebelumnya. Ya, kalau misalnya Senin besok nih, karena kan Sabtu, Senin besok berarti otomatis Selasa kemarin tuh udah diberikan ke saya pengelola Elista Prodi ininya jadwal pelaksanaan lengkapnya untuk diinputkan. Karena proses pembuatannya itu juga panjang. Nah, ini ya tampilan mahasiswa yang mendaftar seminar proposal. Ini adalah salah satu syarat yang diminta dalam pendaftaran seminar proposal hasil dan sidang kalau memang mahasiswa tersebut sudah mendaftarkan ajuan seminarnya di Elista. Nih,
Di sini disampaikan pendaftaran seminar proposal hanya dilakukan jika mahasiswa telah mendapat persetujuan mengikuti perseminar oleh dosen pembimbing tugas akhir. Jadi nanti sebelum ini kan yang saya sampaikan tadi ACC dulu sama dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian status verifikasi, ajuan seminar proposal tugas akhir belum diverifikasi oleh verifikator. Nah, ya, berarti ini harus menghubungi verifikator dulu untuk diverifikasi dan baru bisa di-approve. Oke. Jadi kalau misalnya menghubungi saya juga untuk ajuan seminar proposal tapi ternyata belum di-approve sama atau belum diverifikasi sama verifikator, ya nggak bisa juga saya apa-apakan gitu. Nggak bisa saya apa-apakan. Nah, ini contohnya ya. Ini kemarin Ilham mengajukan ke saya salam pembuka, pendahuluan, izin menggambarkan. Kalau ini jadwal, ini kemarin pelaksanaan seminar sih. Ini izin menggambarkan kalau mengkonfirmasi tujuannya menghubungi saya itu apa? Apakah untuk ajuan seminar proposal, hasil atau sidang TA atau konfirmasi jadwal atau yang lain. Nah, itu harus jelas ya. Tujuannya itu apa? Nama, NIM, judul, hari tanggal pelaksanaannya, dosen yang terlibat seperti apa. Kalau ini, ya ini saja yang diperlukan. Yang penting itu ini. Kalau ini adalah tampilan pemberitahuan konfirmasi tentang pelaksanaan jadwal seminarnya. Ya. Harusnya sama dosen itu memberikannya lengkap-lengkap seperti ini. Kalau di saya itu seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Ini adalah proses input pembuatan surat tugas tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi mahasiswa meminta dengan baik kepada dosen setelah diinputkan jadwalnya itu untuk mengapprove ajuan untuk menerima ajuan jadwal seminar pada akun Elista masing-masing. Kemudian setelah semua dosen bersedia menerima ajuan jadwal rencana pelaksanaan seminarnya di Elista rancangan surat tugas akhir. Kenapa rancangan? Karena memang belum disetujui, memang baru rancangan. Ya, itu memang namanya di Elista Prodi itu memang namanya rancangan. Rancangan surat tugas seminar akan diajukan ke ketua jurusan untuk disetujui dan ditandatangani. Nah, itu memerlukan waktu karena kita kan meminta kesediaan pihak jurusan untuk meng-approve dan menandatangani ajuan surat tugas yang kita ajukan. Kemudian setelah rancangan surat tugas disetujui dan ditandatangani, maka dilanjutkan dengan proses pemberian nomor surat di Elista. Ya. Jadi sampai di sini sebenarnya itu rancangan surat tugasnya itu sepertinya sudah tampil di dashboard pembimbing, tapi bentuknya masih kalau belum ditandatangani berarti dalam tempat tanda tangannya itu masih kosong, kemudian masih ada tulisan draft, kalau nggak salah saya ya di suratnya itu draft gitu, di watermarknya itu draft, kemudian nomor suratnya belum ada. Nah, setelah itu, setelah saya diinputkan nomor suratnya, setelah ditandatangani baru nanti bisa diserahkan ke jurusan. Jadi kalau sekarang itu nomor surat itu langsung saya handle dari prodinya sekalian dengan pengajuan sama nomor surat. Kenapa ini saya sajikan kemarin? Karena kemarin mintanya itu nggak sama minta dengan orang berbeda dan harus minta langsung ke kampus. Tapi kayaknya sekarang sudah bisa langsung saya yang ini handle. Kecuali mahasiswa yang mengajukan jadwalnya dadakan, ya silakan urus minta nomor suratnya dulu supaya enggak nomor suratnya itu keluar setelah pelaksanaan. Kemudian ya diinputkan, kemudian cetak surat tugas pada akun Elista masing-masing. Saya nggak tahu apakah ada menu cetak menu cetak pada akun Elistanya mahasiswa, tapi ada info yang seperti ini gitu, atau mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing masing-masing. Jadi setelah sosialisasi ini saya harapkan semuanya tahu. Jadi
surat tugas itu dapatnya dari mana sih? Nggak perlu lagi konfirmasi ke saya, nggak perlu lagi nggak perlu lagi tanya-tanya ke saya, langsung tanya ke pembimbingnya. Surat tugas. Tapi jangan kamu tanya setelah kamu baru menyerahkan jadwal seminar hari ini, nanti siang langsung kamu tanya sama pembimbingnya, ya belum ada surat tugasnya gitu. Oke, surat tugas ya kita sampaikan sebelum pelaksanaan seminar. Pas kasih dan TA mahasiswa mengunggah ya ini ya terakhir yang telah di ACC. Kemudian verifikator Elista Prodi itu adalah Ibu atau Bu Husni di jurusan ya. Saya rasa tahu sih semuanya. Oke, ya ini adalah tampilan untuk input nilai seminar proposal tadi ya. Nah, di sini ada konfirmasi nanti setelah pelaksanaan itu, konfirmasi hasilnya apa, lanjut atau tidak lanjut. Kalau lanjut berarti nanti bisa dilanjutkan ke input nilai tugas akhir. Nah, itu biasanya dicek nilai si akad. Seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa ditanyakan di Elista. Ini juga bisa kalian langsung di akun Elista masing-masing kan juga tadi ada FAQ-nya. Di sini juga ada. Bisa dilihat yang kalian ketahui. Maksudnya tempat mencari tahunya itu banyak. Bisa langsung ke web Elistanya, lihat panduannya, lihat YouTube gitu loh. Nah, kalau nanya dengan teman-temannya yang sudah mengajukan atau sudah melaksanakan seminarnya di Elista itu gimana, atau dengan senior-seniornya gitu. Harusnya seperti itu dulu. Kalau misalnya ada masalah yang memang tidak bisa dihandle lagi, baru itu diinfokan ke pengelola Elista Prodi. Kalau nggak bisa saya handle juga, berarti langsung ke LPT-nya. Seperti itu. Nah, itu saja presentasi dari saya. Saya mungkin kembalikan ke Nasya. Silakan Nasya. Terima kasih Ibu untuk pemaparan materinya. Di sini banyak sekali, ternyata 23 proses untuk menuju sidang. Sangat banyak sekali prosesnya, saya kira tidak sepanjang itu Ibu. Baiklah. Lulus Nasya, bukan sidang, lulus. Lulus Ibu. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Mungkin di sini para peserta sosialisasi tugas akhir ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk raise hand atau ingin tulis di kolom chat komentar. Izin bertanya, Bu. Silakan kepada Kak Bella. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Piska, Teknik Lingkungan 2018. Yang ingin saya tanyakan, Bu, dalam mengajukan outline itu kan ada beberapa item yang harus diisi. Nah, bisa dijelaskan enggak, Bu, yang item-item tersebut? Biar pas pengajuan itu tahu apa saja yang harus diisi sesuai dengan judul penelitian kita. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya tentang apa ya, Bella? Maksudnya ini enggak tentang Elistanya, di luar Elista berarti? Yang saya tangkap gitu. Yang kan mau di proses pengajuan itu kan ada beberapa item yang pengajuan kita apa kan dulu? ngajuin judul dulu kan, Bu. Nah, kami masih belum paham pas pengajuan itu apa aja yang harus dipilih sesuai dengan judul penelitian kita. Yang gimana, Bella? Boleh di yang kayak jenis apa namanya, Bu? Jenis eksplanasinya itu, jenis penggunaan itu, metode penelitiannya yang kayak gitu, Bu. Kami masih bingung. Kalau ini itu kan yang lebih tahu mahasiswanya. Kenapa saya bilang yang lebih tahu mahasiswanya? Karena ini kan apa namanya penelitian
penelitiannya mahasiswa itu apa judulnya. Kemudian metode penelitiannya akan dilakukan seperti apa. Kalau ini dia analisis risiko sebadan partikulat halus PM2,5 pada SMP Negeri 2 Kota Jambi. Metode penelitian, metodologi penelitiannya itu dia eksperimen, ya. Jadi ada masuk lab dan segala macam. Melakukan eksperimen, pengukuran di lapangan, kemudian nanti hasilnya akan diukur di lab dan segala macam. Kemudian jenis data penelitiannya apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, ya, yang menentukan data penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif ya mahasiswanya sendiri. Data kuantitatif itu data seperti apa sih? Kualitatif itu yang seperti apa? Nah, yang tahu data penelitiannya itu yang mahasiswanya itu sendiri. Saya nggak, ini kan memang langsung isiannya dari mahasiswa. Kemudian saya tidak akan mengganggu ini karena yang lebih tahunya itu mahasiswanya, bukan saya. Kalau saya cuma hanya untuk proses ajuan judul, input nama pembimbing, sama ini nanti kalau misalnya ada notifikasi di sini, baru saya confirm lagi, ulang ke mahasiswanya. Ada notifikasi di Elista kalau judulnya mirip dengan judul yang lain, apakah mau disesuaikan atau tidak. Harusnya sih jangan sampai ada notifikasi yang nampil di sini gitu. Kalau mungkin takutnya nanti memang di-off-kan, maksudnya dari prodi nggak masalah, misalnya karena prodi tahu kan, atau dosen pembimbingnya juga tahu kalau misalnya judul yang ini, judul penelitian A dan judul penelitian B itu sebenarnya berbeda, tidak sama. Tapi kan ke depannya next step kan tidak hanya di prodi, nanti urusannya untuk yudisium, wisuda dan segala macam ini kan dicek, kan tidak berurusan lagi dengan prodi. Nah, takutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, yang kalau bisa jangan sampai ada notifikasi yang muncul di sini. Nah, kalau untuk yang ini itu Bella harusnya mahasiswanya yang lebih tahu. Nah, jenis penjelasannya itu jenis penjelasan seperti apa di penelitian yang akan Bella sajikan atau yang Bella buat nanti. Komparatif, perbandingan, atau saya juga nggak tahu pilihan yang ada di sana. Ini pasti kan saya rasa ini ada pilihan nih di akun Elistanya masing-masing mahasiswa. Sudah ada pilihan. Nah, itu menyesuaikan aja komparatif, kualitatif, kuantitatif, yang mana yang termasuk di sana. Saya nggak tahu isi pilihan eksplanasinya itu apa, karena tidak ada di akunnya Prodi itu nggak ada. Karena saya nggak pernah lihat atau nggak pernah buka akun mahasiswa karena saya bukan mahasiswa di sini kan, jadi ya saya nggak tahu gitu. Jenis penggunaan, penelitian terapan, aplikatif, dasar atau apa atau yang lainnya, sosial atau apa, saya nggak tahu juga pilihannya apa di sini. Nah, yang mengisi ini yang tahu yang mahasiswa, menyesuaikan dengan judul penelitiannya apa. Itu ya Bel, saya bisa bantu jawab. Nah, di situ aja. Bagaimana dengan Kak Bella? Baiklah, mungkin Belanya atau mahasiswanya juga harus memahami penelitiannya ini mau ngapain. Kalau mau ngapain, bagaimana cara kita mencapai tujuan penelitian tersebut, dengan cara apa. Misalnya metode sudah ditentukan. Nah, ini metodenya metode apa ya? Eksperimen kah? Atau tidak gitu, sosial atau apa gitu. Tahu jenis. Ya itu memang mahasiswanya sendiri yang harus tahu. Oke, itu aja dari saya, Nasya. Ibu, bagaimana dengan Kak Bella dan teman-teman? Mungkin masih ada pertanyaan? Bertanya, Bu. Silakan kepada Kak Kira. Tapi ini di luar Elista, Bu. Saya mau bertanya. Panduan yang digunakan untuk penulisan tugas akhir itu memakai buku panduan yang mana ya, Bu? Yang dari Fakultas FST. Cuman saya nggak ingat itu tahun yang 16 atau yang 15 ya. Harusnya sudah ada sebelum saya ini di-share gitu loh. Saya ada panduan yang digunakan itu, cuman di mana ya? Yang tahun 16, Bu, penulisan tugas akhir program sarjana,
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun 2016. Ya, makasih Ibu Zuli atas bantuan jawabannya. Saya nggak ingat 15 apa 16 gitu. Iya, soalnya banyak versi yang beredar ya, Bu ya. Ya, seingat saya juga udah di-share ke mahasiswa-mahasiswa, bukan secara resmi kemarin sama Bu ini kalau yang berlaku itu yang mana gitu. Ya, Syafira? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ira dan Bu Febri. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Gak malu-malu bisa di kolom chat. Ibu, boleh Nasya bertanya, Ibu? Misalkan. Ibu kan tadi ada syarat-syarat MK yang harus dipenuhi, Ibu. Itu kan hanya sekilas dilihat tadi, Ibu. Boleh tidak Ibu kami dilihat keseluruhan untuk mata kuliah itu yang boleh nilai C, nilai D, atau bagaimana itu, Ibu? Kami bisa melihatnya, Ibu? Oh, bentar ya. Ibu. Terima kasih, Ibu. Ini panitia pakai ini apa sih namanya? Waiting room enggak kan? Tidak, Ibu. Sebentar. Ya, sebelum saya ini pertanyaan Nasya, saya mau ingatkan juga tentang ini. Tentang jadwal pelaksanaan seminar. Jadi jadwal pelaksanaan seminar itu di grup Sempro dan Hasil, grup WA grup. Jadi nanti yang mau Sempro sama yang mau Hasil itu akan di-add ke grup Sempro atau Hasil, tergantung dia mau melaksanakan apa. Nah, nanti selalu saya sampaikan pelaksanaan seminar hasil dan seminar proposal itu bisa dilaksanakan setelah atau mulai bisa dilaksanakan H+4 hari kerja setelah mahasiswanya menyampaikan atau mengkonfirmasikan draft laporan tugas akhirnya ke dosen, ya. Jadi jangan ngasih draftnya hari ini, maksudnya tiba-tiba menghubungi dosennya hari ini misalnya, dia baru siap mendaftar seminar proposal, sudah oke, dapat dosen pembahas, tiba-tiba hari ini mahasiswanya langsung menghubungi dosen yang terlibat, terus langsung bilang, Ibu, saya sudah mendaftar misalnya untuk pelaksanaan seminar proposal, apakah bisa besok dilaksanakan seminar proposalnya? Bukan seperti itu, ya. Jadi ada jeda waktu, hubungi dosen yang terlibat semuanya, termasuk dosen pembimbing. Oke? Jangan hanya dosen pembahasnya aja, dosen pembimbingnya kan juga terlibat, juga ditanyai jadwalnya kapan gitu, dan disesuaikan di antara semua dosen yang terlibat itu. Kalau sekarang kan dosen pembimbing 2, pembahasnya 3, itu dipiskan jadwalnya. Jangan jadwal yang versi dari mahasiswanya gitu loh. Saya bisanya tanggal segini, Bu, gitu. Saya cuma bisa tanggal segini, Pak. Ya sudah, kalau kamu mau melaksanakan, ya udah laksanakan aja sendiri. Kalau saya kayak gitu. Saya nggak bisa gitu. Maksudnya mungkin itu bertepatan dengan jadwal kegiatan yang lain, nggak bisa gitu. Itu harus berarti otomatis mahasiswanya harus cari jadwal lain. Gitu. Ya, jadi pelaksanaannya itu mulai bisa H+4 setelah hari kerja ya, setelah mahasiswa menyerahkan draft laporannya ke dosen yang terlibat gitu. Oke, jangan tiba-tiba langsung datang menghubungi dosen yang terlibat, mau pelaksanaan besok, bisa. Oke. Bentar, share. Investment suratnya.
ini lihat nih. Yang mana tadi Nasya yang ditanyain? Mata kuliah yang ini, pendaftaran tugas akhir itu. Mata kuliah yang tentang mata kuliah Ibu, nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk tugas akhir ini, Bu. Oke, ini kalau yang disajikan di sini tadi juga nggak saya sajikan semua karena ini baru yang sampai kurikulum kan, per kurikulum ya. Saya sudah yuk. Ini kalau untuk kurikulum, ini kurikulum ya. 14, 17. Nah, ini 14 nggak ada lagi ya sekarang ya. Jadi ini ada yang 17 itu pengantar ilmu keteknikan, statistik, teknik lingkungan, metode penulisan ilmiah, itu sudah diambil ceritanya. Kalau sudah diambil otomatis minimal yang nggak lulus itu C ya. Nah, yang seperti itu. Kalau entah, tadi ada saya kalau ini ya ini, kalau yang untuk sidang tugas akhir ya ini, cuman nggak boleh bawa nilai D2. Tapi yang kalau setahu saya di peraturan akademik baru memang nggak boleh bawa D sama sekali ya. Nilai maksimal C dan ini nggak ditentukan, tapi nilai maksimal C-nya itu segini. Gitu. Kalau nilai mata kuliah wajib itu kan biasanya ada tuh di kode mata kuliah nggak sih? Pak, paham juga. Cuman kemarin itu ada yang 2014 ada yang tersandung di mata kuliah wajibnya kalau nggak salah AMDAL. Enggak. AMDAL apa hukum lingkungan gitu ya, AMDAL kalau nggak salah. Yang 2014. Kalau yang 2017 ini yang disajikan ini ada pengantar ilmu keteknikan, statistik, teknik lingkungan, dan metode penulisan ilmiah. Ya, nanti juga coba saya telusuri lagi yang mana ininya. Cuman kalau yang di layout listanya Prodi itu cuman ini yang tertampil gitu. Ya. Baik, Ibu. Oke, tapi kan memang pada dasarnya nggak boleh bawa nilai D, jadi otomatis nilainya minimal C. Otomatis kalau seperti sudah dianggap lulus ya kan mata kuliahnya. Oke, Nasya. Terima kasih, Ibu. Bagaimana nih dengan teman-teman yang lain, para peserta di ruang Zoom ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai Elista, apalagi kakak-kakak yang ingin menyelesaikan tugas akhirnya atau sedang mengupload bahan-bahannya di Elista ini? Saya harap sih mengerti semua karena nggak ada yang tanya ya Nasya ya. Jadi nanti sebenarnya di pendaftaran pengajuan tugas akhir itu ada beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar gitu loh. Tapi masih belum saya approve karena ada sebagian yang juga belum masuk ke dalam grup Sempro. Nah, nanti itu bisa menghubungi Romi sebagai adminnya. Ya, yang menghubungi Romi itu yang sudah dapat ini ya, sudah dapat pembimbing, sudah mengajukan offline dan dapat pembimbing untuk di-add ke grup Sempro. Jadi nanti di sana itu lebih ke ini aja sih sebenarnya penyampaian pendaftaran gitu loh. Ibu, ini ada pertanyaan masuk, Ibu. Silakan Nasya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Ahmad Al Idrus dari Teknik Lingkungan 2018. Izin bertanya, yang mungkin pertanyaan saya sedikit menyinggung target kelulusan.
Tadi sedikit dibahas mengenai target yang harus dicapai mahasiswa dalam mencapai kelulusan dalam jangka waktu tertentu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada tips dan trik untuk kami dapat mencapai kelulusan yang baik dan proses yang tidak terlalu lama? Terima kasih. Bagaimana ini Ibu? Tips dan trik untuk biar prosesnya itu tidak terlalu lama dan mungkin lebih konsisten. Mungkin Ibu, bagaimana Ibu? Boleh, tapi ini karena nggak menyangkut Elista, mungkin Bu Zuli boleh bantu jawab juga nanti ya, Nasya ya. Boleh Bu Zuli. Ya, ini ciri-ciri generasi instan, pengennya cepet gitu ya, tapi nggak mau kerja. Kerjanya ringkas, Bu, gitu. Apa Iya, kerja mangga cerdas? Bu, mangga. Kalau Kerja ringkas cerdas. bener nggak apa-apa Bu. Kerja Mangga. cerdas gitu. Ya, kalau dari saya sih yang paling pertama itu yang harus dipahami adalah judul atau topik penelitian yang dibawa itu sudah paham belum? Gitu loh. Sudah paham dari judul yang kita ambil atau yang kita bawa itu kita mau ngapain? Tujuan penelitiannya itu apa? Yang penting itu adalah tujuan penelitiannya, ya. Tujuan penelitiannya jangan yang terlalu tinggi targetnya, jangan pula yang terlalu rendah gitu loh, tapi cukup menggambarkan penelitian seorang mahasiswa teknik lingkungan gitu loh. Nah, untuk mencapai tujuan ini bagaimana caranya? Ya. Apa sih yang harus kita lakukan dulu? Misalnya kita mau membuat absorben atau briket misalnya itu kan. Kita ketahui dulu absorben itu apa sih, briket itu apa sih? Sumbernya yang bisa dijadikan absorben atau briket itu dari mana-mana aja sih gitu. Karakteristik yang bahan material yang bisa dijadikan absorben atau briket itu apa? Kita bisa dapatnya dari mana? Dan nanti cara atau proses perlakuan material tersebut bisa jadi ke sebuah produk absorben atau briket itu seperti apa? Karena pasti bukan lewat simsalabim abracadabra itu, ya, pasti ada prosesnya. Yang harus kalau versi saya sih harus diketahui mau ngapain dan cara melaksanakannya itu seperti apa. Misalnya mau modeling, kalau modeling ya difahami dulu mau modeling apa dan butuh data-data apa gitu. Setelah butuh data-data apa, ya softwarenya bisa didapat apa enggak. Software yang jelas kalau modeling kan ada softwarenya kita bisa akses atau tidak gitu, dan data yang dibutuhkan apa, memungkinkan nggak kita bisa mendapatkan data tersebut, kalau iya dapat datanya dari mana gitu, seperti itu gitu. Dan kalau misalnya mau ke lab misalnya ya, mau ke lab itu misalnya mau ngecek kandungan polutan atau kontaminan atau logam berat yang ada di dalam polutan udara misalnya dari filter. Nah itu saya mau ngelihat partikulat PM misalnya di lingkungan kampus. Nah itu gimana kita cara melihat keberadaan si PM itu? Caranya gimana? Pakai alat apa? Oh bisa dengan cara pengumpulan sampling aktif dan pasif. Nah, yang ketersediaan alat yang memungkinkan bisa kita gunakan yang mana gitu. Nah, itu kan kembali lagi nanti ke biaya yang mungkin dikeluarkan dalam pelaksanaan penelitian. Nah, itu juga sebagai salah satu pertimbangan. Pakai alatnya bisa biayanya berapa misalnya. Nanti kalau udah pakai alat ternyata harus masuk ke lab lagi. Labnya di mana ya adanya gitu loh. Dan kalau misalnya masuk ke lab, biaya per sampelnya berapa ya? Karena kan biasanya untuk bagusnya mendapatkan data itu kita kan minimal datanya itu duplo, maksudnya pengulangan. Jadi nggak bias atau errornya itu bisa dikurangi atau dihilangkan biar lebih pasti. Itu tahu mau ngapain, kemudian pertimbangan biayanya juga sudah harus. Ternyata nanti sudah sempro, malah mikirnya, ternyata setelah sempro, udah selesai sempro, mau melaksanakan penelitian, ternyata biayanya mahal banget ya, atau alatnya nggak ada gitu loh, susah ditemukan, atau harus ngirim ke Singapura gitu, nungguin lama-lama. Itu kan jadi pertimbangan juga.
Seperti itu sih. Mungkin Bu Zuli bisa menambahkan tips and tricks kerja ringkasnya. Oke, terima kasih Bu Febri. Sebenarnya ya teman-teman, kalau misalnya mengerjakan tugas akhir, kalau kita mau cepat prosesnya ringkas, yang pertama benar kata Bu Febri tadi ya, kita harus paham tugas akhir kita tuh apa, tujuan kita tuh mau ngapain gitu. Metode yang kita pakai itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu harus dipahami dulu. Kemudian bagaimana saya menganalisis data. Nah, itu harus benar bagaimana pada jelas. Putus-putus Tapi suaranya Bu Zuli. teman-teman Bisa ya. putus suaranya. Oh iya, your interconnection is unstable. Ya, kalau sekarang putus-putus. Masih putus-putus, Ibu. Sebentar ya. Sebentar. Sambil menunggu jawaban dari Bu Zuli, ini mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan mengenai Elisa, atau nih mungkin sedikit menyinggung masalah tugas akhir. Izin bertanya. Silakan kepada Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Suryani, izin bertanya Bu, mengenai Elista. Misalnya mahasiswa ini sudah mengajukan judul, namun di jalan sudah menjalani ini, terus ada perubahan judul itu bagaimana ya Bu? Apakah mengajukan judul ulang atau bagaimana ya Bu? Judul yang gimana ini maksudnya, Fitri? Kita kan sudah daftar judul TA nih Bu, tapi ternyata ada ingin perubahan judul gitu nah Bu, ganti judul maksudnya. Ganti judul itu diikuti dengan pergantian topik penelitian? Iya, metodologinya itu berbeda gitu Bu. Nggak, maksudnya kayak topik penelitian itu topik bidang pencemaran udara, pencemaran air, K3. Jadi misalnya awalnya Fitri ini di bidang topik air, kemudian pengen pindah ke udara misalnya, judulnya gitu ya topiknya. Itu harus outline ulang. Outline ulang. Ya. Tapi kalau misalnya topiknya masih bidang air dan judulnya tidak jauh berbeda, atau hanya melaksanakan penyesuaian judul, kan kadang-kadang kan di pengumuman dosen pembimbing kemarin kan ada keterangan tuh di masing-masing mahasiswa yang sudah mendapat dosen pembimbing itu keterangannya perlu melakukan penyesuaian judul, perlu berkonsultasi lagi mengenai judul yang diangkat. Nah, itu kalau hanya penyesuaian judul itu ya mahasiswanya kalau misalnya sudah mengajukan Elista di awal, kemudian tiba-tiba di tengah jalan bimbingan dengan dosen pembimbingnya pengen ganti penyesuaian judul saja ya, bukan mengganti topik, itu bisa dilakukan di akunnya masing-masing. Tapi kalau misalnya ganti topik, pindah topik yang memungkinkan terjadinya penggantian pembimbing, nah itu juga harus outline ulang. Ya, jadi misalnya dalam bidang topik K3 tiba-tiba mau pindah ke topik air, nah itu harus ajukan outline ulang. Tunggu pengajuan periode berikutnya. Makanya selalu saya tekankan, dan Bu Zuli saya juga menekankan pada saat metode penulisan ilmiah ya, atau untuk metode penelitian itu mata kuliahnya memang benar-benar dipastikan memang mau mengajukan judulnya apa, mau mengangkat tema penelitian apa. Jadi jangan sampai sudah mengajukan outline, sudah bimbingan, ternyata enggak ini gitu loh, enggak tertarik. Nah, sebelum mengajukan outline itu juga mahasiswa juga boleh melakukan konsultasi atau diskusi dengan dosen pembimbing TA boleh, atau dosen tujuannya mungkin sesuai dengan topik penelitian yang akan diangkatnya boleh konsultasi. Jadi nanti pada saat pengajuan outline itu dicantumkan di outline ajuannya itu sudah dikonsultasikan dengan dosen A, sudah dikonsultasikan dengan dosen B gitu. Ya biasanya kan
sudah konsultasi dengan dosen yang sudah sesuai bidang atau topiknya itu kan sudah mendapat arahan atau gambaran mau ngapain. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke, Baik, Pip. Bu. Iya, Bu. Bu, saya boleh bertanya mengenai timeline nggak, Bu? Tema apa? Menentukan timeline tadi, Bu. Maksudnya gimana nih? Tema apa maksudnya, Pip? Timeline nih, Bu. Hah? Waktu penentuan ini, Bu. Waktu penentuan untuk ke tahap seminar, ke tahap proposal tadi, Bu. Seminar proposal. Maksudnya timeline apa sih? Iya, Yang Bu. nanya masih Fitri. Iya, Ya, Ibu. mohon maaf, Bu. PPT-nya yang timeline, bagian timeline boleh dilihat nggak, Bu? Boleh, bentar ya. Yang ini ya, Pip. Iya, Bu. Jadi, Nah, ini kan yang misalnya observasi lapangan itu kan yang 10 itu dari standar prodi ya, Bu. iya. Yang 10 hari. ini maksudnya. Iya, Bu. Iya. Ya, bagian itu, Bu. Itu kita harus mengikuti itu ya, Bu. Atau Dan kami cuman mengisi di bagian nomor 2 ini, mendaftar seminar proposal itu, Bu. nanti tampilan saya nggak tahu loh, tampilan di akun mahasiswa itu seperti ini apa enggak? Seperti ini. Kalau di tampilan mahasiswa itu misalnya observasi lapangan dalam kurung 10 hari gitu, Bu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya berarti tampilannya ya, penyajiannya detail seperti ini ya? Maksudnya ada detail-detail ini tersaji di akun Iya, mahasiswanya. Ya. Kalau di saya sebenarnya makanya saya bilang nggak ada apa namanya, nggak ada yang ngajuin alur, dan kemarin ya nggak sempat screenshot dan saya nggak bisa melihat ulang lagi yang ngajuin itu. Sebenarnya yang nanti setelah kalian mengajukan timeline itu kan, mahasiswa mengajukan timeline, yang tertampil di dosen pembimbing itu bukan dalam bentuk seperti ini. Ini nggak tertampil, dia nggak tertampil detail yang 10 hari ini enggak. Yang tertampil itu lebih kurang itu seperti ini. Yang lebih kurang itu seperti ini tampilannya ya. Walaupun nggak seperti ini maksudnya, tapi dia per poin, misalnya dari starting point menuju pendaftaran seminar proposal. Dia menampilkan 2 itu nanti. Yang bagian atas itu adalah versinya si prodi, bagian bawah itu adalah versinya mahasiswa gitu. Jadi dosen pembimbing itu bisa melihat, oh ini dari prodi menyediakan waktu segini, si mahasiswa ternyata setting waktunya segini gitu. Misalnya nanti mahasiswa tuh misalnya bisa jadi dia nyetingnya waktu dia sini 60 misalnya. Misalnya dia di sini nyeting 50. Nah, ini kalau misalnya mahasiswanya setting 50 di sini, biasanya saya suruh perbaiki, saya bilang. Nggak mungkin, ya maksudnya saya minta itu yang realistis saja lah gitu loh. Soalnya ini perhitungannya itu dari mendaftar seminar proposal ke mendaftar seminar hasil, waktunya itu 150 hari yang dari prodi, dia cuman target 50 hari. Taruhlah jelek-jelek 14 hari kita gunakan untuk dari mendaftar ke pelaksanaan misalnya ya, dari jadwal, menyesuaikan jadwal, mengajukan lagi di Elista sampai dapat keluar surat tugas dan hari kesana. Itu 50 kurang 40 berapa hari lagi tinggalnya? Belum lagi setelah pelaksanaan seminar proposal, otomatis harus ada bimbingan pasca seminar proposal sebelum mahasiswanya turun lapangan. Jadi mahasiswa itu jangan setelah seminar proposal, jangan tidak menghubungi dosen gitu. Tiba-tiba besok datang, Bu, saya sudah bawa hasil. Turunnya kapan? Pelaksanaannya kapan, nggak ada dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya. Jadi setelah seminar proposal,
konfirmasi atau hubungi, berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, sampaikan, Pak, Bu, ini adalah saran, list-list saran dari dosen, pada saat seminar proposal kemarin dari dosen pembahas. Bagaimana ini? Harus diperbaiki dulu laporan proposalnya. Setelah fix perbaikan dari seminar proposal itu terhadap laporannya, baru bisa turun ke lapangan. Gitu. Seminar proposal kan tujuannya untuk melihat sejauh mana mahasiswa itu sudah memahami penelitiannya ini, kemudian memberikan masukan dan saran nanti pelaksanaannya bagusnya seperti apa, gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba setelah seminar proposal biasanya mahasiswa itu menghilang, nggak ada menghubungi dosennya dan tiba-tiba datang. Ya kalau misalnya alhamdulillah atau syukur dia dapat bahwa hasilnya itu benar gitu loh, dari cara yang benar. Kalau salah ya otomatis ulang ke lapangan, ambil data ulang. Nah itu biaya lagi, kos lagi. Kayak itu. Ya, jadi nanti yang tertampil itu di dosen pembimbing nggak ada rincian seperti ini. Iya, Bu. Tapi lebih seperti ini. Yang bagian atas itu nanti tampilan punya si prodi, tampilan bawah itu punya mahasiswa. Nah, ini juga nanti berapa biasanya mahasiswanya. Mungkin biasanya ada yang cuma targetnya 180 hari atau cuma 1 semester. Yaitu kalau misalnya itu realistis sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak realistis, saya suruh balikin. Kalau saya yang meng-approve-nya, saya minta diperbaiki. Jadi jangan sampai nanti ada record itu kan ini sebagai bantuan record untuk prodi. Kalau ternyata mahasiswanya itu banyak yang melebihi dari targetnya masing-masing, itu kan jadi catatan tersendiri untuk prodinya gitu. Jadi itu ya mintanya yang realistis aja lah, kira-kira memang bisa kita kejar, bisa kita laksanakan gitu ya. Kalau dari saya sih itu. Ada lagi, Pit? Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Terima kasih kepada Kak Fitri. Sebelumnya bagaimana Bu Zuli kondisi keadaan sinyal di sana, Ibu, untuk memberikan trik dan trip? Iya. Saya ganti provider jadinya ya. Oke, coba ya, tes dulu. Gimana? Sudah lancar belum, Nasya? Lancar, Ibu. Oke, lancar ya. Berarti Telkomsel hari ini berbaik hati dengan saya. Biasanya Telkomsel nggak bagus di sini. Iya, benar sekali, Bu. Iya. Jadi teman-teman ya, kalau mau tips and trick itu sebenarnya ini kok gampang gitu ya. Banyak membaca literatur. 1. Al-Mubarok. Tenang dulu ya. Maaf, Bu. Oke, yang pertama itu tips dan triknya adalah membaca. Membaca apa? Literatur apa? Semuanya. Literatur yang berkaitan sama penelitian teman-teman gitu. Kalau perlu bikin berapa folder gitu kan, literatur mancanegara 1, mancanegara internasional gitu kan, 1 folder, literatur nasional 1 folder. Nanti kalau saya tuh ini, lucunya saya bikin per folder lagi, misalnya topik saya tentang apa, misalnya gitu kan. Monyet di Taman Tahura misalnya kayak gitu kan. Nah, saya bikin tuh satu folder itu tentang tahuranya, 1 foldernya tentang monyetnya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita bikin per folder gitu kan. Jadi kita mau nyari literatur juga gampang. Kemudian kalau literatur kan ini ya sudah ada manajemen reference yang bisa dipakai dan gratis, bisa pakai Mendeley. Nah, itu bisa ditransfer ke Mendeley. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah untuk mengedit satu persatu daftar pustaka teman-teman semuanya gitu. Itu pertama, tips dan trik yang pertama ya, banyak baca literatur. Yang kedua, hambatan paling besar yang dialami semua mahasiswa tugas akhir ini tidak terkecuali ya, karena saya dan Bu Febri juga pernah tugas akhir gitu kan. Jadi kita juga sama-sama merasakan juga gitu kan. Tantangannya yang terbesar itu adalah dari diri teman-teman masing-masing. Bisa enggak konsisten? Kalau mau pakai cara saya, boleh.
Tapi kalau cara saya juga ini ya, bukan cara yang signifikan bisa lulus cepat, karena saya juga butuh 3 semester untuk menyelesaikan ini tugas akhir saya gitu ya. Kalau cara saya adalah tiap hari buka skripsinya. Tiap hari dibuka skripsinya. Jadi minimal walaupun sejam dalam 1 hari itu ada yang dipelototin. Meskipun kalian cuma nulis 1 kalimat. Itu. Jadi tiap hari itu dibuka skripsinya. Jadi kalau sudah dibuka tuh biasanya ada tekanan sendiri gitu ya. Ada pressure tersendiri untuk diri kita gitu kan. Untuk menyelesaikan tugas akhir dengan cepat. Jadi tips yang kedua atau trik yang kedua ini dari diri teman-teman masing-masing. Dan ini juga nggak bisa kita serahkan ke pembimbingnya gitu ya. Kalau pembimbing tuh terserah mahasiswa gitu ya. Terserah mahasiswa dalam artian ya mereka always ada aja gitu, kecuali ya kalau misalnya apa kan ya teman-teman juga harap memaklumi lah ya, dosen juga manusia gitu kan ya, kadang butuh waktu istirahat dan lain sebagainya. Jadi pasti ada waktu-waktu yang disediakan oleh beliau-beliau untuk bisa membimbing teman-teman kan. Jadi manfaatkan waktu itu, konsultasi dan lain sebagainya gitu. Yang paling besar itu tantangannya dari diri teman-teman, konsisten, bisa konsisten apa tidak gitu. Nanti terserah kalian mau bikin jadwal harian gimana, terserah. Nah kalau dulu waktu saya menyelesaikan tesis saya, dosen saya itu punya program namanya 7-Eleven. 7-Eleven. Masuk lab jam 7 pagi, keluar lab jam 11 malam. Kalau yang perempuan jam 9. Itu kita baru keluar dari labnya beliau. Jadi beliau punya ruangan sendiri gitu kan, ruangannya itu ada kayak ruang bersama gitulah. Di situ dipakai untuk teman-teman yang tugas akhir, yang tesis, yang sedang mau bikin disertasi gitu kan. Di situ kita semua ngumpul itu. Anak S1, S2, S3 sama. Bikin tugasnya di situ gitu, bikin TA-nya di situ. Jadi tiap hari kita harus selalu ngampus. Nah itu, kalau teman-teman belum punya tempat yang seperti itu atau pembimbingnya belum punya tempat yang seperti itu, boleh kan ya kumpul sama teman-teman yang lain, di mana di perpus misalnya. Biasanya kan kalau perpus tuh punya, perpus kita tuh canggih loh teman-teman. Sudah ini belum? Sudah pernah ke perpus belum? Perpus universitas. Udah ada yang udah pernah? Ada belum? Nah, di sini saya tanya dulu deh, ada yang sudah pernah ke perpus atau belum? Nah, ke perpus aja belum ada ya, belum ada yang pernah. Nah, di perpus itu ada yang ini, ada tempat teman-teman kayak saung gitu, bisa diskusi bareng-bareng, bisa ngerjain macam-macam bareng-bareng tugas, skripsi, dan lain-lain. Bisa dikerjain di situ. Manfaatkan ruang-ruang seperti itu, dan itu kan memang dibuat di situ, boleh bareng-bareng. Kalau misalnya bareng-bareng sama teman-teman itu memberikan motivasi yang lebih buat teman-teman, ya aja gitu kan. Nah itu tips and trick. Nah kalau memang lebih nyaman sendiri, ya itu tadi kuncinya, konsistensi. Bisa nggak teman-teman bikin misalnya jadwal gitu kan, 1 hari minimal setengah jam deh aku buka TA, nulis satu ini aja, satu kalimat misalnya, atau 1 paragraf misalnya. Nah, itu. Kemudian jadwalkan jadwal konsultasi. Nah, itu penting juga. Jadi konsultasi itu jangan dosennya yang ngajak konsultasi, teman-teman semua yang harus inisiatif gitu. Biar dosennya bosan gitu kan. Anak ini lagi, cepatlah lulus gitu kan. Itu ya harapannya seperti itu gitu. Oke, mungkin itu sih dari saya gitu ya. Yang pertama literatur, kedua konsistensi, yang ketiga adalah motivasi. Gitu. Jadi silahkan dicari dulu motivasinya apa. Mau cepat atau mau nyumbang banyak-banyak untuk Unja. Nah, itu aja kan ya. Kalau mau nyumbang banyak-banyak untuk Unja ya mangga aja. Kita juga gak keberatan. Cuman kan kasihan sama adik-adik yang di bawah kalian ya. Jadi kalau kalian lama-lama di satu pembimbing, tentu adik-adik yang lainnya juga akan terhambat masuk ke pembimbing tersebut. Misalnya kalau adik-adiknya tertarik dengan
TA yang serupa atau mirip dengan teman-teman gitu. Jadi itu ya 3 yang bisa saya sampaikan itu, mudah-mudahan bisa diterapkan. Mungkin itu aja Bu Febri. Terima kasih Nasya, saya kembalikan ke Nasya. Wah, terima kasih Bu trip dan triknya. Mungkin nanti teman-teman dan saya sendiri bisa mencoba dari Bu Febri dan Bu Zuli. Selanjutnya ini Bu, pertanyaan dari teman-teman jika masih ada. Jika tidak Ibu, bolehkah Nasya bertanya Ibu? Boleh, Nasya. Ini kan Ibu, tadi ada jadwal timeline seperti yang terpampang di sini Ibu. Nah itu kan kalau kita cepat selesai ya alhamdulillah gitu ya nah Ibu. Tapi kalau kita lambat atau tidak sesuai dengan timeline yang udah dipersiapkan dari fakultas maupun prodi, itu apakah ada konsekuensi dari fakultas atau prodinya sendiri Ibu? Kalau sekarang masih belum ya. Kalau sekarang masih belum. Itu hanya buat apa namanya catatan atau reminder itu buat mahasiswanya sama buat prodinya itu sendiri sama pembimbingnya yang jelas. Kenapa bisa mahasiswanya apa namanya keluar dari target yang diinginkannya gitu. Makanya saya juga saat meng-approve ajuannya si mahasiswa, saya juga ngelihat yang disajikan itu kira-kira bisa bakal tercapai atau tidak. Kalau sampai saat ini belum ada ininya. Cuman baru catatan atau sebagai catatan bagi prodi, bagi mahasiswanya, sama dosen pembimbing. Jadi tidak apa berarti ya Bu, kalau tidak sesuai dengan timeline dan lebih lama dari timeline tersebut. Sampai sekarang belum ada, cuman catatannya di dashboardnya pengelola prodi itu akan tampil berapa yang mahasiswa bisa menyelesaikan sesuai dengan timeline-nya, siapa yang sudah lewat. Nah, itu tertampil di dashboard-nya Elista Prodi, itu tertampil siapa-siapa saja yang lewat dari ininya. Di masing-masing akun Elista dosen pembimbing itu juga saya rasa nampil di dashboard-nya kalau sudah mengisi ininya mahasiswa. Baik Ibu, apakah teman-teman atau para peserta sosialisasi tugas akhir ini masih ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Oke, sambil menunggu yang mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin saya harap dengan sosialisasi hari ini, jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai cara-cara atau tata cara pengajuan di Elista dan kenapa tiba-tiba harus punya jeda gitu tuh, dalam setiap prosesnya sudah bisa terjawab dan bisa menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan di Elista itu dengan baik gitu loh. Jadi memang di bagian kelola tugas akhirnya Elista itu sudah ada beberapa nama yang mengajukan ajuan judul TA-nya, tapi memang belum saya approve. Yang pertama itu ada mahasiswa bimbingan saya yang baru baru kemarin dapat dosen pembagian dosen pembimbing itu dengan saya. Jadi saya mau menyampaikan tata caranya dulu, jadi nanti bisa mengkonfirmasi ke pengelola prodi. Selalu saya tekankan pada saat bimbingan saya itu sebagai pembimbing, dosen pembimbing. Tapi saat pengelola prodi, ya saya pengelola, bukan pembimbing kamu, gitu, atau bukan pembimbing Anda. Gitu. Jadi tetap apa yang disampaikan ke pengelola itu lengkap. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang mungkin mahasiswa menganggap dosen pembimbing saya adalah Bu Febri, jadi kayaknya Bu Febri tahu deh data-data saya. Bimbingan saya banyak. Bu Zuli juga banyak bimbingannya. Jadi saya nggak bakal ingat saya itu bisa jadi pembimbing 1 atau pembimbing 2-nya mahasiswa tersebut, atau pembimbing 2-nya siapa sih? Kan bisa siapa saja, bisa Bu Zuli, bisa Bu Seli, bisa Pak Yasti, bisa Bu Winnie, atau siapapun dosen di prodi. Jadi kalau misalnya datanya nggak lengkap diserahkan ke saya untuk pengajuan di Elista, ya mungkin tidak akan saya respon pertama.
Yang kedua, apalagi setelah sosialisasi ini. Kalau misalnya masih melakukan yang sama, ya mungkin nggak saya respon. Ya mungkin dapat tanda tanya besar aja atau banyak tanda tanya saya berikan di. Karena ya kadang-kadang mahasiswa juga menghubungi saya untuk hal-hal tertentu, tapi dia nggak menyertakan nama, NIM, dan tujuan konkret pastinya itu apa ya. Saya cuma bisa kasih jawaban tanda tanya aja. Cuma ya itu yang saya send ke mahasiswa gitu. Saya nggak tahu gitu. Maksudnya tujuannya apa dan dari siapa. Jadi saya harapkan setelah sosialisasi ini yang mengajukan ajuan judul di Elista, ajuan judul itu tahu ya apa yang data-data yang harus diserahkan ke pengelola prodi, kemudian yang mengajukan untuk proses ajuan seminar proposal hasil dan sidang, butuh data apa saja, silakan serahkan dengan lengkap dan jangan H-1. Kalau H-1 silakan urus sendiri. Karena nggak mungkin mengeluarkannya. Dan pihak jurusan sudah mewarning katanya jangan sampai lewat dari hari pelaksanaan gitu surat tugasnya. Ya. Itu aja. Oh iya, mungkin satu lagi. Tadi kan yang saya sampaikan itu adalah pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil itu mulai bisa dilaksanakan H+4 ya. Jadi kalau misalnya hari Senin nih menyerahkan draftnya ke dosen, misalnya ke saya, hitung aja setelah H+4-nya penyerahan itu. Kalau H+4 hari kerja berarti Senin menyerahkan, berarti Selasa, Rabu, Kamis. Bisa melaksanakan itu mulai hari Jumat. Oke, mulai. Ya, mulai hari Jumat bisa melaksanakan untuk seminar proposal dan hasil. Tapi kalau untuk sidang itu lebih lama lagi. 5 hari kerja setahu saya. Itu aturan prodi lah, bukan dari saya. Itu memang dari dulu aturannya seperti itu. Jadi yang ada tadi persyaratan ajuan TA dan sidang TA itu bukan saya yang menentukan, tapi itu prodi, dan yang men-settingnya juga bukan saya, tapi sudah dari prodi yang men-setting. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, informasinya, Ibu. Teman-teman, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, Ibu. Sepertinya teman-teman tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah rangkaian sosialisasi tugas akhir kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan baik, walaupun masih ada kendala dan kekurangan. Untuk kedepannya kita perbaiki sebagaimana yang kita harapkan. Kami selaku pembawa acara dan panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terima kasih kepada Ibu Febri Juta Anggraini STMT selaku narasumber pada sosialisasi tugas akhir hari ini, dan kepada Ibu Zuli Rodia SSIMT yang telah memberikan masukannya juga untuk hari ini, yang sudah membagikan pengetahuan tentang penggunaan Elista, tugas akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan bisa menjadi motivasi untuk para yang akan menyelesaikan TA-nya. Dimohon kiranya nih sebelum kita mengakhiri sosialisasi kita pada pagi hari ini, kepada teman-teman, mungkin membuka kameranya untuk kita melakukan foto sesi bersama. Fotonya melalui Zoom. Silakan pada teman-teman untuk membuka kameranya untuk kita melakukan sesi foto nih. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Mungkin untuk panduan dari sesi dokumentasi ini akan saya pimpin. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator MMC. Baiklah, selanjutnya pemberian sertifikat kepada narasumber. Dimohon kepada operator.
Terima kasih kepada panitia dan Masya. Terima kasih Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Febri dan Ibu Zuli, dan terima kasih kepada seluruh peserta. Saya akhiri sosialisasi tugas akhir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama izin live ya semuanya. Ibu.